Jadi berkaca kepada krisis 98, Indonesia itu sudah memperkuat sektor perbankan. Jadi hancur semua, sekarang diproteksi, dibangun fondasi yang kuat di sektor perbankan. Dan tahun 2008 itu krisis lagi, Amerika hancur, tapi perbankan tidak apa-apa karena sudah diproteksi. Ya tidak boleh investasi ugal-ugalan di pasar modal, BMPK-nya dibatasi, semua itu menjadi fondasi. Yang kedua, ekonomi Indonesia itu sudah besar ya, sudah cukup besar ya, dan APBN juga cukup besar. Dan sekarang kembali lagi yang kritis itu pangan, energi, harga-harga naik. Nah kalau harga-harga naik, ini golongan bawah yang kelelap ya, itu yang jadi krisis. Dan kalau itu dibiarkan tidak ada solusi, maka seperti Pakistan, pemerintahannya jatuh seperti Sri Lanka, demonya rusuh. Tapi saya yakin Indonesia itu bisa mengatasi ya, karena punya sumber daya yang cukup kuat, apalagi tabungan dari ekspor itu baik ya. Jadi menurut saya tidak ada Indonesia itu masuk ke jurang krisis ya, tapi tertekan memang dari luar dan harga-harga yang kena itu adalah golongan bawah. Gitu. Baik, Prof, ini seberapa tertekan dari kenaikan harga-harga yang terjadi di luar saat ini? Ya, golongan bawah yang tertekan. Nah sekarang kan ada subsidi. Nah subsidinya fokus ke situ, jangan yang lain-lain. Ya kan COVID kan sudah tidak lagi besar seperti dulu ya enggak. Nah sekarang fokuskan kepada golongan miskin ya, subsidi pangan ya, subsidi bantuan yang 200-300 ribu itu sebulan itu diberikan ya kepada yang betul-betul golongan miskin. Tapi biasanya baik, kalau itu cukup. Oke, Prof, tapi subsidi kan sudah mulai dikurang-kurangin untuk tahun depan. Ini seperti apa sebenarnya antisipasi konkret untuk Indonesia bisa bertahan? Subsidi yang lalu kan besar karena apapun disubsidi, pulsa disubsidi, infrastruktur disubsidi, kuliah disubsidi, semuanya disubsidi ada belasan. Sekarang fokus pada pangan dan energi, terutama gas yang 3 liter itu ya, 3 kilogram itu. Ya oke, Pak Khairul, kita tentu tidak mengharapkan terjadinya perang di Ukraina ini terus membesar begitu ya. Namun jika hal itu terjadi, sejauh apa kekuatan pertahanan kita siap menghadapi ancaman terburuk? Ya, saat ini kita memang ya terus ya membangun kapabilitas pertahanan kita ya. Apa namanya, sebenarnya, tapi bukan sebenarnya kita tidak sedang apa namanya sepenuhnya bersiap menghadapi ancaman terburuk ya. Kita tanpa adanya apa namanya kemungkinan terjadinya perang yang meluas gitu ya, itu kita juga memang sedang serius membangun kapabilitas pertahanan kita gitu ya. Dan saya kira apa namanya targetnya kemudian adalah belum sampai kepada berpikir yang apa namanya terburuk, dan tentu saja kita juga tidak menginginkan itu terjadi, tapi kita lebih pada ini dulu ya, membangun kemampuan apa namanya penangkalan gitu ya, kemampuan menjaga pagar ya, artinya mencegah ancaman apa namanya datang dari luar, kemudian ya mengamankan teritorial kita lah gitu, kira-kira itu dulu, sehingga kemudian kita juga bisa juga sekaligus mencegah apa namanya terjadinya perang gitu ya. Artinya kita punya peluang untuk didengar suaranya gitu ya. Dengan kapasitas pertahanan yang memadai tadi, kita bisa lebih didengar untuk apa namanya bisa mencegah kemungkinan terjadinya konflik, terutama di kawasan yang berhadapan atau berbatasan dengan kedaulatan kita.